Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai teori permainan penentuan strategi penjualan perusahaan Panovatex dan perusahaan Novus. Pada mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani, kelompok 10 Paralel B Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Sains Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur periode genap 2023-2024. Dengan anggota kelompok 10, yaitu saya sendiri, Citra Wahyuninggati, sebagai ketua dengan NPM 220320310128. Kemudian saya, Mia Oktaviana, sebagai wakil ketua dengan NPM 220320100127. Kemudian saya sebagai anggota Lucia Mulyana dengan NPM 220320110130. Kemudian saya Abelia Dwi Juwita sebagai anggota dengan NPM 22032010140140. Untuk studi kasusnya sebagai berikut. Perusahaan Pernovatex dan perusahaan Novus adalah dua perusahaan yang memproduksi sepeda motor sedang bersaing saat ini. Kedua perusahaan masing-masing melancarkan strategi dalam meningkatkan keuntungan penjualan sepeda motornya, di mana strategi-strategi yang dilancarkan oleh masing-masing perusahaan tersebut adalah strategi inovasi, strategi turunkan harga, strategi iklan, dan strategi layanan terbaik. Strategi-strategi kedua perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan jutaan rupiah yang akan diperoleh apabila kedua perusahaan tersebut menjalankan strategi tersebut terlihat pada matris berikut. Perusahaan Pernovatex dan perusahaan Novus masing-masing melancarkan 4 strategi. Yang pertama yaitu strategi inovasi, strategi turunkan harga, strategi iklan, dan strategi layanan terbaik. Apabila perusahaan Pernovatex dan perusahaan Novus masing-masing melancarkan strategi inovasi, maka memperoleh keuntungan sebesar minus 1 juta rupiah. Apabila perusahaan Pernovatex melancarkan strategi inovasi dan perusahaan Novus melancarkan strategi turunkan harga, maka memperoleh keuntungan sebesar 9 juta rupiah. Apabila perusahaan Pernovatex melancarkan strategi inovasi dan perusahaan Novus melancarkan strategi iklan, maka memperoleh keuntungan sebesar 6 juta rupiah. Apabila perusahaan Pernovatex melancarkan strategi inovasi dan perusahaan Novus melancarkan strategi layanan terbaik, maka memperoleh keuntungan sebesar 8 juta rupiah. Apabila perusahaan Pernovatex melancarkan strategi turunkan harga dan perusahaan Novus melancarkan strategi inovasi, maka diperoleh keuntungan sebesar minus 2 juta rupiah. Apabila perusahaan Pernovatex dan perusahaan Novus masing-masing melancarkan strategi turunkan harga, maka diperoleh keuntungan sebesar 10 juta rupiah. Apabila perusahaan Pernovatex melancarkan strategi turunkan harga dan perusahaan Novus melancarkan strategi iklan, maka diperoleh keuntungan sebesar 4 juta rupiah. Apabila perusahaan Pernovatex melancarkan strategi turunkan harga dan perusahaan Novus melancarkan strategi layanan terbaik, maka diperoleh keuntungan sebesar 26 juta rupiah. Apabila perusahaan Pernovatex melancarkan strategi iklan dan perusahaan Novus melancarkan strategi inovasi, maka diperoleh keuntungan sebesar 5 juta rupiah. Apabila perusahaan Pernovatex melancarkan strategi iklan dan perusahaan Novus melancarkan strategi turunkan harga, maka diperoleh keuntungan sebesar 3 juta rupiah. Apabila perusahaan Pernovatex melancarkan strategi iklan dan perusahaan Novus masing-masing melancarkan strategi iklan, maka diperoleh keuntungan sebesar 4 juta rupiah. Apabila perusahaan Pernovatex melancarkan strategi iklan dan perusahaan Novus melancarkan strategi layanan terbaik, maka diperoleh keuntungan sebesar 2 juta rupiah. Apabila perusahaan Pernovatex melancarkan strategi layanan terbaik dan perusahaan Novus melancarkan strategi inovasi, maka diperoleh keuntungan sebesar 8 juta rupiah. Apabila perusahaan Pernovatex melancarkan strategi layanan terbaik dan perusahaan Novus melancarkan strategi turunkan harga, maka diperoleh keuntungan sebesar minus 2 juta rupiah. Apabila perusahaan Pernovatex melancarkan strategi layanan terbaik dan perusahaan Novus melancarkan strategi iklan, maka diperoleh keuntungan sebesar 8 juta rupiah. Apabila perusahaan Pernovatex dan perusahaan Novus masing-masing melancarkan strategi layanan terbaik, maka diperoleh keuntungan sebesar 4 juta rupiah. Tentukan strategi penjualan terbaik yang harus dijalankan oleh kedua perusahaan. Penyelesaian. Untuk penyelesaian yang pertama, kita tulis kembali nilai keuntungan dari perusahaan Pernovatex dan perusahaan Novus untuk masing-masing strategi. Untuk perusahaan Pernovatex pada setiap baris mengeluarkan nilai yang terkecil, yaitu pada strategi inovasi bernilai minus 1, pada strategi turunkan harga bernilai minus 2, pada strategi iklan bernilai 2, pada strategi layanan terbaik bernilai minus 2. Sedangkan pada perusahaan Novus, setiap kolom mengeluarkan nilai yang terbesar, yaitu pada strategi inovasi bernilai 8, pada strategi turunkan harga bernilai 10, pada strategi iklan bernilai 8,
pada strategi layanan terbaik bernilai 26. Kemudian pada setiap baris dipilih nilai maksiminnya, yaitu dengan memilih nilai yang terbesar. Kemudian pada setiap kolom memilih nilai minimaxnya, yaitu dipilih nilai yang terkecil. Angka maksimin sebesar 2 dan angka minimax sebesar 8, di mana angka maksimin tidak sama dengan angka minimax berarti tidak memiliki saddle point, sehingga perlu dilakukan menghilangkan strategi yang tidak diinginkan. Untuk perusahaan Pernovatek, strategi yang tidak diinginkan adalah turunkan harga. Sedangkan pada perusahaan Novus, strategi yang tidak diinginkan adalah layanan terbaik. Sehingga matriksnya dituliskan sebagai berikut. Dalam matriks tersebut, perusahaan Pernovatek melancarkan 3 strategi, yaitu strategi inovasi, strategi iklan, dan strategi layanan terbaik. Sedangkan perusahaan Novus juga melancarkan 3 strategi, yaitu strategi inovasi, strategi turunkan harga, dan strategi iklan. Matriks ini berukuran M kali N sehingga penyelesaiannya menggunakan metode simplex. Formulasinya yaitu maksimumkan fungsi tujuan W sama dengan Y1 tambah Y2 tambah Y3 dengan batasan-batasan yaitu minus Y1 ditambah 9Y2 ditambah 6Y3 lebih kecil sama dengan 1. 5Y1 ditambah 3Y2 tambah 4Y3 lebih kecil sama dengan 1. 8Y1 dikurangi 2Y2 ditambah 8Y3 lebih kecil sama dengan 1. Y1 sampai dengan Y3 lebih besar sama dengan 0. Bentuk standar fungsi tujuan maksimumkan. W sama dengan Y1 tambah Y2 tambah Y3 tambah 0Y4 tambah 0Y5 tambah 0Y6. W dikurangi Y1 dikurangi Y2 dikurangi Y3 dikurangi 0Y4 dikurangi 0Y5 dikurangi 0Y6 sama dengan 0. Dengan batasan-batasan minus Y1 tambah 9Y2 tambah 6Y3 tambah Y4 sama dengan 1. 5Y1 tambah 3Y2 tambah 4Y3 tambah Y5 sama dengan 1. 8Y1 dikurangi 2Y2 ditambah 8Y3 tambah Y6 sama dengan 1. Dengan Y1 sampai dengan Y6 lebih besar sama dengan 0. Kemudian masuk pada step 1 dengan fungsi tujuan dan fungsi batasan dimasukkan ke dalam tabel. Untuk menentukan kolom kunci yaitu mencari angka negatif terbesar pada baris CC-MCC yaitu pada kolom Y1 dengan angka minus 1. Untuk menentukan baris kunci yaitu dengan membagi angka pada kolom RHS dengan angka pada kolom kunci yaitu Y1 sehingga diperoleh Y4 hasilnya minus 1, Y5 hasilnya 0,2 dan Y6 hasilnya 0,125. Untuk baris kunci dipilih nilai positif terkecil yaitu pada baris Y6 dengan nilai 0,125. Selanjutnya untuk baris kunci yaitu dengan membagi angka pada baris kunci yaitu Y6 dengan angka pada perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci yaitu 8 sehingga didapatkan 8 dibagi 8 sama dengan 1, minus 2 dibagi 8 sama dengan minus 1/4, 8 dibagi 8 sama dengan 1, 0 dibagi 8 sama dengan 0, 0 dibagi 8 sama dengan 0, 1 dibagi 8 sama dengan 1/8, dan 1 dibagi 8 sama dengan 1/8. Kemudian mencari baris CC-MCC, baris 1 dan baris 2. Untuk baris CC-MCC, baris pertama yaitu baris CC-MCC, baris kedua yaitu baris kunci, dan angka minus 1 adalah angka pada baris CC-MCC yang terkena kolom kunci. Sehingga perhitungannya yaitu minus 1 dikurangi dalam kurung minus 1 dikalikan 1 hasilnya 0. Lalu minus 1 dikurangi dalam kurung minus 1 dikalikan minus 1/4 hasilnya minus 5/4. Sampai dengan 0 dikurangi dalam kurung minus 1 dikalikan 1/8 hasilnya 1/8. Lalu pada baris 1 yaitu baris Y4, baris pertama yaitu baris Y4, baris kedua yaitu baris kunci, dan angka minus 1 adalah angka pada baris Y4 yang terkena kolom kunci. Sehingga perhitungannya yaitu minus 1 dikurangi dalam kurung minus 1 dikalikan 1 hasilnya 0. 9 dikurangi dalam kurung minus 1 dikalikan minus 1/4 hasilnya yaitu 35/4 sampai dengan 1 dikurangi dalam kurung minus 1 dikalikan 1/8 hasilnya yaitu 9/8. Lalu pada baris 2 yaitu baris Y5, baris pertama yaitu baris Y5, baris kedua yaitu baris kunci, dan angka 5 adalah angka pada baris Y5 yang terkena kolom kunci. Sehingga perhitungannya yaitu 5 dikurangi dalam kurung 5 dikalikan 1 hasilnya 0, lalu 3 dikurangi dalam kurung 5 dikalikan minus 1/4 hasilnya yaitu 17/4, sampai dengan 1 dikurangi dalam kurung 5 dikalikan 1/8 hasilnya yaitu 13/8.
Selanjutnya, setelah dilakukan perhitungan step pertama, dilanjutkan ke perhitungan step kedua, di mana angka yang telah didapatkan dari step pertama dimasukkan ke kolom step kedua. Sebelum melanjutkan perhitungan pada step kedua, kita melakukan uji nilai W terlebih dahulu. Dengan nilai Y1 diketahui 1/8, Y2 sama dengan 0, Y3 sama dengan 0, dan W sama dengan 1/8. Lalu dilakukan uji nilai W. W sama dengan Y1 plus Y2 ditambah Y3. Sama dengan 1/8 ditambah 0 ditambah 0, sama dengan 1/8. Terbukti. Lalu selanjutnya untuk menemukan kolom kunci, menentukan kolom kunci yaitu mencari angka negatif terbesar pada baris ZC min ZC, yaitu pada kolom Y2 dengan angka minus 5/4. Lalu selanjutnya untuk menentukan baris kunci yaitu dengan membagi angka pada kolom RHS dengan angka pada kolom kunci yaitu Y2, sehingga diperoleh Y4 hasilnya 0,128, Y5 hasilnya 0,382, dan Y1 hasilnya minus 0,5. Untuk baris kunci, dipilih nilai positif terkecil, yaitu pada baris Y4 dengan nilai 0,128. Selanjutnya, untuk baris kunci, yaitu dengan membagi angka pada baris kunci, yaitu Y4 dengan angka pada perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci, yaitu 35/4, sehingga didapatkan 0 dibagi 35/4 sama dengan 0, 35/4 dibagi 35/4 sama dengan 1, 7 dibagi 35/4 sama dengan 4/5, 1 dibagi 35/4 sama dengan 4/35, 0 dibagi 35/4 sama dengan 0, 1/8 dibagi 35/4 sama dengan 1/70, dan 9/8 dibagi 35/4 sama dengan 9/70. Selanjutnya mencari baris ZC min ZC, baris 2, dan baris 3. Untuk mencari baris ZC min ZC, diketahui yaitu baris 1 baris ZC min ZC, baris kedua yaitu baris kunci, dan angka min 5/4 adalah angka pada baris ZC min ZC yang terkena kolom kunci. Sehingga perhitungannya yaitu 0 dikurangi dalam kurung minus 5/4 dikali 0 sama dengan 0, minus 5/4 dikurangi dalam kurung minus 5/4 dikali 1 sama dengan 0, sampai dengan 1/8 dikurangi dalam kurung minus 5/4 dikali 9/70 sama dengan 2/7. Lalu untuk selanjutnya, pada baris 2 yaitu baris Y5, baris pertama yaitu baris Y5, baris kedua yaitu baris kunci, dan angka 17/4 adalah angka pada baris Y5 yang terkena kolom kunci, sehingga perhitungannya 0 dikurangi dalam kurung 17/4 dikali 0 sama dengan 0, 17/4 dikurangi dalam kurung 17/4 dikali 1 sama dengan 0, sampai dengan 13/8 dikurangi dalam kurung 17/4 dikali 9/70 sama dengan 151/140. Lalu selanjutnya, pada baris 3 yaitu baris Y1, baris pertama yaitu baris Y1, baris kedua yaitu baris kunci, dan angka minus 1/4 adalah angka pada baris Y1 yang terkena kolom kunci. Sehingga perhitungannya 1 dikurangi dalam kurung minus 1/4 dikali 0 sama dengan 1, minus 1/4 dikurangi dalam kurung minus 1/4 dikali 1 sama dengan 0, sampai dengan 1/8 dikurangi dalam kurung minus 1/4 dikali 9/70 sama dengan 11/70. Kemudian dari perhitungan step 2 tadi ditulis kembali pada step 3. Sebelum itu dilakukan uji nilai W terlebih dahulu, di mana nilai Y1 sama dengan 11/70, Y2 sama dengan 9/70, Y3 sama dengan 0, dan W sama dengan 2/7. Untuk uji nilai W sama dengan Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 sama dengan 11/70 ditambah 9/70 ditambah 0 sama dengan 20/70 sama dengan 2/7 sehingga sudah terbukti. Setelah sudah terbukti, dapat dilihat pada baris ZC min ZC sudah tidak terdapat angka yang bernilai negatif sehingga sudah optimal.
Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan untuk perusahaan Novus, di mana diketahui Y1 sama dengan 11/70, Y2 sama dengan 9/70, Y3 sama dengan 0, dan W sama dengan 2/7. Untuk Y1 sama dengan Y1 per W sama dengan 11/70 dibagi 2/7 sama dengan 11/20 sama dengan 0,55 atau 55%. Untuk Y2 sama dengan Y2 per W sama dengan 9/70 dibagi 2/7 sama dengan 9/20 sama dengan 0,45 atau 45%. Untuk Y3 sama dengan Y3 per W sama dengan 0 dibagi 2/7 sama dengan 0 atau 0%. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan nilai value, yaitu sama dengan min Y1 ditambah 9Y2 ditambah 6Y3 sama dengan min 11/20 ditambah 9 dikali 9/20 ditambah 6 dikali 0 sama dengan 3,5. Kemudian dilanjutkan untuk perhitungan perusahaan Pernovatex, di mana diketahui X1 sama dengan 1/7, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 1/7, dan Z sama dengan 2/7. Untuk X1 sama dengan X1 per Z sama dengan 1/7 dibagi 2/7 sama dengan 1/2 sama dengan 0,5 atau 50%. Untuk X2 sama dengan X2 per Z sama dengan 0 dibagi 2/7 sama dengan 0 atau 0%. Kemudian untuk X3 sama dengan X3 per Z sama dengan 1/7 dibagi 2/7 sama dengan 1/2 sama dengan 0,5 atau 50%. Setelah itu dilanjutkan dengan menghitung nilai value untuk perusahaan Pernovatex, yaitu sama dengan min X1 ditambah 5X2 ditambah 8X3 sama dengan min 1/2 ditambah 5 dikali 0 ditambah 8 dikali 1/2 sama dengan 3,5. Kesimpulan, perusahaan Pernovatex sebaiknya melancarkan strategi inovasi sebesar 50% dan strategi layanan terbaik sebesar 50% karena akan meningkatkan keuntungan penjualan dari Rp2.000.000 menjadi Rp3.500.000. Sedangkan perusahaan Novus melancarkan strategi inovasi sebesar 55% dan strategi turunkan harga sebesar 45% karena menurunkan kerugian penjualan dari Rp8.000.000 menjadi Rp3.500.000. Sekian penjelasan yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.